Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan membahas mapel otomatisasi dan tata kelola kepegawaian untuk kelas 12 dengan materi penyimpanan dokumen kepegawaian. Sebelum kita ke materi, kita relaksasi dulu ya. Penanganan dokumen kepegawaian pada dasarnya hampir sama dengan dokumen lain. Pembedanya adalah pencatatan dokumen ini dilakukan pada buku dokumen arsip masing-masing. Setelah tiap dokumen kepegawaian dicatat pada buku penjaga administrasi kepegawaian, warkat atau dokumen kepegawaian dapat disimpan sebagaimana arsip lainnya dengan menggunakan sistem penyimpanan arsip yang sesuai. Apa sebenarnya pengertian dari penyimpanan dokumen kepegawaian? Dan bagaimana melakukan penyimpanan dokumen kepegawaian? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab berikut ini. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Sedangkan portofolio adalah kumpulan surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Sebagai contoh, portofolio hasil belajar siswa yang berisi dokumen-dokumen atau pekerjaan yang dibuat oleh siswa. Demikian halnya dengan kepegawaian, portofolio merupakan kumpulan dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian seperti data diri pegawai, ijazah, dan surat keputusan. Tujuan dari portofolio kepegawaian yang pertama, tersusunnya dokumen secara lengkap. 2. Tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. Yang ketiga, mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. Yang keempat, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian. Yang kelima, memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. Dan yang keenam, memudahkan dalam pencarian dokumen. Berikut adalah beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. Yang pertama, sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan purna tugas. Yang kedua, sebagai bukti atau dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. Yang ketiga, sebagai bukti kinerja dari pegawai tersebut. Berikut adalah beberapa prinsip dokumentasi portofolio kepegawaian. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam menyusun portofolio, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kapan harus terkumpul, berapa banyak, tempat penyimpanannya bagaimana, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Penyusunan portofolio harus tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan atau sesuai dengan permintaan karena keterlambatan pengiriman dokumen dapat menjadi masalah atau kegagalan dalam suatu urusan. Yang ketiga adalah akurasi data. Data atau dokumen dalam portofolio adalah data yang harus akurat dan benar. Dengan kata lain, data yang ada di portofolio diharuskan masih berlaku, terbaru, dan autentik untuk digunakan, bukan data yang tidak berlaku lagi. Yang keempat, kelengkapan informasi. Informasi yang ada di portofolio harus lengkap. Jika dalam portofolio ada data yang kurang lengkap, hal tersebut dapat mengakibatkan portofolio kekurangan data dan kekurangan data tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Keterbacaan dokumen. Portofolio harus dapat dibaca oleh semua pihak yang berkaitan. Bukan hanya pemilik atau pembuat portofolio, melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan atau memerlukan portofolio. Kepraktisan dokumen. Portofolio sebaiknya dibuat dengan memperhatikan kepraktisan. Portofolio disusun sesuai dengan keperluan, lengkap dan tidak berlebihan. Penataan dokumen. Dokumen portofolio disimpan agar tertata rapi dan mudah untuk ditemukan apabila dibutuhkan. Penyimpanan dokumentasi portofolio harus hati-hati seperti dijauhkan dari api atau air karena terbuat dari bahan kertas.
Memelihara dokumen pada administrasi kepegawaian dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada bentuk dokumen yang dikelola. Bentuk dokumen tersebut dapat berupa data fisik maupun data digital. Untuk penyimpanan dokumen berupa fisik, artinya penyimpanan dokumen atau file tersebut berupa kertas, surat, gambar, patung, dan lain-lain. Pada penyimpanan dokumen berupa data digital, hal ini merupakan penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file atau berupa hasil scanning dari file data fisik. Berikut adalah jenis-jenis sistem penyimpanan arsip. Yang pertama menggunakan sistem abjad, di mana sistem penyimpanan arsip dikelompokkan berdasarkan nama orang atau organisasi. Yang kedua, sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang arsip-arsipnya dikelompokkan berdasarkan nama subjek atau permasalahan yang terkandung di dalam surat. Yang ketiga, sistem tanggal, di mana sistem penyimpanan dokumen dikelompokkan berdasarkan urutan tanggal. Yang keempat, sistem wilayah. Sistem penyimpanan dokumen ini dikelompokkan berdasarkan nama wilayah atau kota yang berkaitan dengan surat atau arsip tersebut. Yang kelima adalah sistem nomor. Sistem penyimpanan dokumen atau arsip yang dikelompokkan berdasarkan kode nomor tertentu yang telah disusun atau ditentukan terlebih dahulu. Sekian materi kita di bab penyimpanan dokumen kepegawaian untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian kelas 12.